Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dimanapun saudara berada, mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita satu dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama, saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, kita mau datang bersyukur. Karena kita percaya bahwa senantiasa pertolongan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami bawa setiap pujian dan syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami percaya dalam setiap jalan-jalan kami, Engkau senantiasa menyertai Tuhan dalam langkah hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian sembah bagi-Mu yang layak disembah, yang kudus Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Bapa. Biar setiap pujian dan penghormatan syukur kami malam hari ini, kami mau merenungkan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan janji Tuhan yang setia atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Seperti pelangi sehabis hujan, janji-Mu itulah janji setiamu Tuhan. Amin. Di balik duka kami percaya menanti oh, harta yang tak ternilai dan abadi. dengan iman kami mau katakan seperti pelangi sehabis hujan. Kami percaya janji-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Engkau ada bagiku Di balik dalam setiap perkara lepas perkara. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Oh, seperti sehabis hujan kami percaya itulah janji setiamu Tuhan. di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik duka amin. telah Terima kasih Tuhan, kami percaya harta yang tak ternilai dan abadi. Kami pegang janji-Mu atas hidup kami Tuhan, yang selalu menyertai langkah-Mu, yang selalu ada dalam jalan hidup. Yesus, kami percaya. Terima kasih. Seperti pelangi Sehabis hujan kami itulah janji setiamu Tuhan.
habis hujan, itulah janji Kami percaya Tuhan, setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melihat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih yang besar, kasih yang ajaib. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Engkau memancarkan sinar Memancarkan dalam hidup kami. sinarnya, cinta-Mu Lebih dari samudra Tuhan. lebih Amin. dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Lebih daripada mentari. lebih Amin. dari mentari Oh, yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu Cinta-Mu Tuhan. lebih dari Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan. tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari, tidak pernah terlambat mentari bersinar. Engkau selalu ada bagi kami memancarkan Tuhan. sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak yang pernah Engkau berhenti memancarkan kasih-Mu bagi kami sinarnya. Tuhan. Cinta-Mu Lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. terima kasih Atas cinta-Mu. Oh, kami syukuri kasih-Mu di hidup kami. Seberat apapun persoalan yang sedang kami jalani Tuhan, kami tahu kesetiaan-Mu, kasih-Mu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Engkau seperti samudra bagi kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu melimpah atas hidup kami. Teruslah berharap saudara, sembah Dia, sembah Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti,
tidak pernah berhenti. memancarkan Kau pancarkan sinarnya, sinar-Mu bagi kami Tuhan. lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Engkau pancarkan sinar-Mu Memancarkan bagi kami, sinarnya, cinta-Mu cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia. Datang pada Tuhan malam hari ini. Hadirat-Nya menyembuhkan. Oh terima kasih Yesus. Biar Kau lingkupi kami dengan hadirat-Mu yang indah Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, yes. Anugerah-Mu, yes. Mari masuk lebih dalam. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Yes, Lord. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari dari dasar hatimu yang paling dalam sembah Dia ya Yesus. Kami menyembah. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, ya Tuhan. Anugerah-Mu, Jesus. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, bukan karena kekuatanku,
jiwa bagiku. anugerah-Mu. Sekali lagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Yesus. Semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah. Kami bisa masih ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Yesus. Anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena Ya. kekuatan. Sebab tanpa-Mu kami tidak mau berjalan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Anugerah-Mu. Tuhan, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan kekuatan bagiku. anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati. Anugerah-Mu. Mari datang sama Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Yes, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami percaya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena penyertaan-Mu, kami ada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk setiap anugerah Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Kami mau tinggal dalam anugerah-Mu Bapa. ya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan di hidup kami. Hadirat-Mu adalah surga bagi kami Bapa. Tuntun kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal isi hati Tuhan agar hidup kami boleh terus ada di dalam perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan terlebih dahulu karena saya percaya kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, karena itu saudara terus kirimkan kesaksian saudara ya, walaupun lama pasti akan dibaca karena memang jatahnya satu hari satu yang harus dibaca ya. Baik saudara, ya kesaksian sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie Basir. Nama saya Ferdinand, ya Ferdinand KHP. Saya memberi kesaksian di Mesbah Doa atas kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Ya, saya dulu pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena penyakit di bagian perut saya. Sehingga berat badan saya turun yang tadinya 70 kilo menjadi 54. Dan ya 70 jadi 54 ya lumayan saudara ya. Jadi banyak itu. Dan pada kesaksian dan berat badan saya dari 54 menjadi 56 naik 2 kilo. Ya bahkan naik lagi menjadi 58 kilo. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus.
Dan sudah cukup lama punggung saya di bagian belakang ada seperti daging. Ya, jadi di bagian belakang ada seperti daging yang tumbuh ya di bagian belakang. Tadinya daging itu kecil ya. Cukup lama punggung saya itu, daging itu udah ada di punggung saya cukup lama. Dari yang namun tidak sakit, puji Tuhannya tidak sakit. Tapi tadinya yang hanya kecil, tapi lama-kelamaan menjadi besar. Bahkan kalau saya menggunakan kaos atau kemeja terlihat jelas dari belakang ada benjolan. Karena semakin membesar. Lalu pernah sembuh, maka saya bersaksi ya, dan ayat firman Tuhan yang saya pegang Markus 11 ayat 24. Ya, dan karena Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan hal itu akan diberikan kepadamu. Pada satu malam saya tidur dan kebiasaan sebelum tidur saya sikat gigi dulu. Setelah keluar dari kamar mandi, di bagian belakang saya terasa sangat gatal. Lalu karena yang gatal itu di bagian belakang, saya menghadap belakang dan menggaruk menggunakan ujung tembok. Dan saya ke kiri ke kanan, saya garuk di ujung tembok ya, di siku tembok begitu ya. Seperti memang orang yang sedang menggaruk karena gatal. Setelah selesai menggaruk, saya pegang benjolan itu. Wah, saya kaget karena benjolan itu kempes dan keluar cairan. Saya pikir tidak bisa kempes benjolan itu. Padahal benjolan itu sudah lama sekali dan saya sudah pernah membawa ke dokter spesialis dan kata dokternya, ya apa itu terasa sakit? Saya bilang tidak terasa sakit. Dokter waktu itu memberikan salep saja untuk dioleskan, namun tidak sembuh. Ya, dan itulah Bu, saya mau bersaksi betapa Tuhan itu baik ya kepada saya, sehingga benjolan yang sudah lama ya ada di punggung saya ternyata dapat kempes, dan saya percaya ya Tuhan Yesus lah yang telah menghilangkannya. Inilah kesaksian saya, mohon maaf jika kesaksian ini panjang ya, dan puji Tuhan kejadian ini ya saya percaya karena anugerah Tuhan, semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Iya, jadi luar biasa kesaksiannya saudara ya, karena ada benjolan ya yang sudah cukup lama loh di punggung ya, dan belum kempes-kempes, bahkan sudah pernah berobat ke dokter, diberi salep. Hilang luar biasa ya kalau Tuhan tuh mau menyembuhkan. Cuma dengan karena gatal di punggung, lalu ya coba digaruk-garuk di ujung tembok ya, di siku tembok, ternyata benjolan itu pecah mengeluarkan cairan dan kempes, hilang begitu saja. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Ya, Bapak sudah juga tidak sengaja menggaruk karena gatal di punggung, dan yang gatal itu bukan benjolannya loh. Tapi ternyata kena ke benjolan itu dan pecah ya, dalam mengeluarkan cairan dan sembuh. Kita bayangkan ya, jika mungkin ya terus berusaha ke dokter ya bisa jadi harus dioperasi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu ajaib dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal yang pertama, Salomo berdoa meminta hikmat Tuhan. Ya, jadi Salomo tidak meminta harta kekayaan, tapi dia bilang, Tuhan aku minta hikmat Tuhan, dan Tuhan bilang karena engkau tidak meminta harta kekayaan, makanya aku memberikan kepadamu bonus harta kekayaan. Saudara ya, berhentilah menuntut-nuntut Tuhan, jangan pernah menuntut Tuhan, tapi mari kita sungguh-sungguh untuk ya terus ya mengejar Tuhan, terus mengejar perkenanan Tuhan, agar di hidup kita ini sungguh-sungguh ada ada perubahan di hidup kita, sungguh-sungguh kita boleh mengalami Tuhan ya. Jadi kita percaya bahwa ya apa yang tertulis dalam Alkitab itu memberikan kita teladan.
Salomo tidak berdoa minta kekayaan, jabatan dan sebagainya, tapi dia bilang, Tuhan beri aku hikmat untuk aku bisa menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita masih di 2 Tawarik pasal yang pertama. Kita akan lihat di sini mulai ayat yang ke-14, harta kekayaan Salomo. Ya, Salomo juga mengumpulkan kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas ya dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe ya, saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Ya, sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja ya orang Het dan kepada raja-raja orang Aram. Jadi kita melihat saudara ya, luar biasa Salomo bisa saja mendapatkan apapun ya, tapi yang dia minta dari Tuhan itu adalah hikmat. Dan karena Tuhan melihat ya Salomo itu orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan memberi Salomo harta, kekayaan dan juga kehormatan. Saat kita hanya mencari Tuhan dan perkenanan Tuhan, maka Tuhan beri yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi kalau orang mengejar kekayaan, harta dan uang, maka dia tidak melihat ya apa yang dia kejar itu. Sebab Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Ya, dia berkata bahwa apabila ya dia dapat memiliki hikmat Tuhan, maka Salomo mengakui dengan mulutnya dia tidak dapat memimpin bangsa itu tanpa hikmat Allah. Dan karena itulah ya Tuhan melihat kesungguhan hatinya dan memberikan kepadanya apa yang dia mau. Dan kita lihat saudara bahwa hal ini tidak menjamin bahwa kita akan kaya raya atau terkenal seperti Salomo, tetapi itu berarti bahwa apabila kita mengutamakan Allah dan hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dan akan memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Bila kita memiliki tujuan hidup dan mau belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki, ya kita memiliki kekayaan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan Salomo tidak mengejar semua itu, tetapi Tuhan memberikannya kepada dia ya karena Tuhan melihat hati dan hidupnya yang begitu luar biasa. Kita lanjutkan sekarang ya 2 Tawarik pasal yang kedua. Salomo membangun bait Allah. Ayat yang pertama saudara. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo menganugerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram Raja Tirus dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana dan tinggal di situ. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, dan di rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Saudara ya, Salomo akhirnya mulai melakukan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya, itu mendirikan bait Allah. Kita tahu bersama Daud itu ingin ya membangun rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan menolak permintaan Daud karena dia adalah seorang pejuang dan petarung. Ya, dan Allah ingin ya baitnya dibangun, rumahnya dibangun oleh seorang yang tangannya tidak berlumuran darah. Lalu Tuhan memilih Salomo. Ya, dan Salomo bertanggung jawab
ya atas apa yang sudah Tuhan berikan itu, dan dia bertanggung jawab untuk mewujudkan rencana dari ayahnya, tentunya dengan perkenanan Tuhan. Ya, dan akhirnya tugasnya dipermudah sebagai persiapan lengkap dari Daud. Pekerjaan Tuhan ya bisa dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya apabila generasi tua membuka jalan bagi generasi yang lebih muda. Kita lihat Daud yang tadinya mendapatkan visi untuk membangun rumah Tuhan, tapi Salomo yang harus membangunnya. Dan ketika itu memang dari Tuhan, saudara, Tuhan permudah semuanya. Bahkan raja-raja negeri lain itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan semua yang Salomo butuhkan. Ya, saya melihat saudara, ketika visi itu memang datang dari Tuhan, maka kita tidak perlu ya bersusah-susah ya untuk menggenapinya, sebab Tuhan mempermudah semuanya. Ya, Salomo hanya mengirim pesan ya kepada raja-raja untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan, sebab dulu Daud juga dengan semua raja-raja itu hubungannya baik. Daud dan Salomo berkata kepada Raja Tirus, aku ingin membangun rumah bagi Allahku, ya sebab Allahku itu besar dan dia lebih besar dari segala-galanya. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ke-6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang ya kirimkanlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kermisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Ya, ayat yang ke-8, kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Ya, ayat 9, untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Ayat 10, dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 kor, 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Jadi kita lihat di sini, ya, Salomo juga memilih orang-orang yang ahli dan terampil. Dan dia dibantu oleh raja-raja yang adalah sahabatnya Daud, ayah Salomo. Ya, dan kita melihat bahkan Huram itu adalah salah satu sahabat dari Raja Daud, ya. Dan Salomo adalah penguasa bangsa dan Salomo saat itu adalah menjadi penguasa di Israel, namun Huram itu adalah juga penguasa dan dia itu menyembah banyak dewa-dewa yang berbeda dengan orang Israel. Namun kita lihat Huram senang untuk mengirimkan bahan-bahan bangunan untuk bait Allah yang dipakai oleh ya Daud dan Salomo. Untuk menggunakan kesempatan ini, ya Salomo bersaksi bagi nama Allah Israel, Tuhan yang besar. Ya, kita lihat kita pun harus berusaha sebaik mungkin untuk membangun rumah Tuhan di hidup kita, saudara. Ya, ini kalau kita ambil terjemahan rohaninya artinya apa? Maka kita juga harus membangun mesbah dalam hidup kita. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita, hidup kita, setiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, lewat firman-Nya, apapun yang kita lakukan, maka kita harus terus ya ada satu kerinduan untuk membangun ya mesbah Tuhan dalam hidup kita. Itu pun yang dilakukan oleh Salomo. Semua yang terbaik dia usahakan untuk membangun rumah itu, agar tempat itu menjadi tempat yang luar biasa, sebab Allah itu maha dahsyat, maha ajaib. Kalau sekarang ini ya bagaimana membangun rumah Tuhan itu, yaitu hati kita. Agar Tuhan hadir, maka kita harus mempersiapkan hati kita bersih, kudus,
dan hati dan hidup kita akan menjadi tempat yang nyaman. Karena firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya. Tuhan berdiam di dalam hidup orang percaya. Karena itu kita juga harus memberikan tempat yang terindah bagi Tuhan. Mengapa Salomo memakai tukang-tukang dari luar negeri? Ya, orang-orang Israel memiliki pengetahuan yang hebat juga tentang pertanian. Tetapi mereka memiliki kurang pengetahuan tentang perbuatan atau peralatan-peralatan logam. Karena itu mereka mencari orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Ya, bukanlah dosa untuk meminta bantuan dari para ahli ya di dunia sekuler saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada semua orang. Ya, dan itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, saudara ya. Kita lihat di sini ya, akhirnya Salomo memberikan sejumlah anggur roti untuk para tukang-tukang itu, ayat 11. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo. Ya, jadi Huram itu raja negeri Tirus di mana Salomo datang meminta. Ya, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi. Karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan. Sedang ayahnya orang Tirus, ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kermisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan untuk ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur ya yang telah tuanku sebutkan itu, dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkut ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki ya yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka ya terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Jadi kita lihat saudara, sekalipun Raja Tirus ini belum mengenal Tuhan, namun dia memuliakan nama Tuhan. Dia berkata bahwa engkau akan membangun rumah bagi Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang besar. Ya, tanpa disadari Raja Tirus telah memuji ya Allah Israel. Saudara, kita lihat di sini, lalu akhirnya Raja Tirus mengirim kayu-kayu dari gunung Libanon, kayu-kayu aras Libanon, dikirim ke pelabuhan Yafo. Saudara yang pernah ke Israel bersama dengan saya, kita pernah berkunjung ke pelabuhan Yafo ya, dan itu tempatnya benar-benar ada di mana Salomo mengirim kayu-kayu masuk melalui kapal-kapal di Yafo. Ya, dan kita percaya saudara bahwa Tuhan itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Doakan ya, tim kita akan rencana berangkat ke Israel bulan April ya. Sudah boleh masuk, sudah banyak grup juga yang berangkat, keadaan sudah kondusif ya, dan tetap bawa dalam doa saudara ya. Untuk tim Mesbah Doa yang akan ke Israel. Biarlah Tuhan yang pimpin, kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Salomo yang menyediakan yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Kau mengajarkan kami juga harus memberi yang terbaik untuk membangun mesbah-Mu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkata, tubuh kami itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam dalam kami. Kami mau mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan.
Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia ikut mesbah doa, yang setia juga berdoa dalam Engkau, mengharapkan Engkau dalam hidup mereka. Tuhan berkati, sertai Tuhan, terus memberi kekuatan dalam menghadapi persoalan pergumulan hari-hari ini. Mereka yang menghadapi persoalan sakit penyakit, sembuhkan Tuhan yang sakit dan beri kekuatan hati Tuhan untuk terus bersyukur. Tuhan juga beri kekuatan untuk setiap mereka yang mengalami masalah keuangan. Tuhan menjadi jawaban. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Semuanya boleh terlunasi. Bahkan yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang ingin mencari pekerjaan, Engkau beri yang terbaik Tuhan. Ketika kami bertobat, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas keluarga rumah tangga kami, anak-anak-Mu Bapa. Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, obat tidur, amarah, kepahitan dilepaskan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini Tuhan. Terima kasih pemilihan presiden sudah berlangsung, semuanya aman, tenang, damai. Kami percaya siapapun presiden yang terpilih itu keputusan Tuhan yang terbaik bagi Indonesia. Bawa bangsa ini terus ada dalam takut akan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan takut akan Tuhan. Sehingga setiap orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.